Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatan yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga tidak berat rasanya sewaktu kita melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah, sembari tidak ada rasa susah ataupun gelisah pada saat kita berada di dalam majelis ilmu ini. Ini merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan umat manusia segala aspek tatanan kehidupannya. Banyak hal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu adalah bagaimana sunnahnya bersiwak, bagaimana sunnahnya membersihkan gigi kita. Kita tidak tahu membayangkan akan warna apa gigi kita kalau seandainya Rasul tidak pernah mengajarkan kepada kita bagaimana cara membersihkan gigi. Karena ada sebagian tradisi teman-teman yang hidup di Amerika ataupun di Eropa, sampai dengan hari ini mereka masih membersihkan gigi dengan benang. Maka sangat indah ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasul mengajarkan umatnya untuk bersiwak, dan secara saintis baru bisa diketahui setelah 1400 tahun lebih apa hikmah bersiwak. Ternyata pada saat kita diajarkan oleh baginda Rasulullah bangun tidur bersiwak, itu akan membuatkan air liur kita itu akan melembutkan usus-usus kita. Dengan kita bersiwak, maka itu akan menjaga kesehatan kita. Bayangkan, kalau seandainya semua tatanan sunnah itu kita jalankan, maka sungguh indah hidup ini. Hanya saja hari ini kita enggan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dikarenakan karena kita tidak tahu sebagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada kita. Semoga kita bisa mengungkapkan rasa sayang tersebut, rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga timbul rasa cinta di dalam diri kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW kelak di hari akhirat, dan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan 3 ayat di surat Al-Ahzab. Ayat ini merupakan bocoran apa yang akan terjadi pada hari akhirat. Sebagaimana kita sudah menjelaskan, term dan istilah itu dibagi kepada 3. Yang pertama sekali ada yang dinamakan dengan sa'ah. Kiamat juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab dinamakan dengan sa'ah. Yang kedua ada yang dinamakan dengan qiyamah, hari kiamat.
dan yang ketiga adalah al-akhir, hari akhirat. Dialog kita hari ini dan berikutnya itu adalah kejadian-kejadian pasti yang akan terjadi pada hari akhirat. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan ayat bagaimana transkrip dialog orang pada saat mereka sudah berada di alam akhirat. Ini adalah bocoran dari Allah. Agar apa? Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, agar kita tidak terjadi, agar dialog tersebut bukan kita yang mengucapnya. Ini sebenarnya kenapa hikmah pada saat Al-Quran menceritakan tentang masa depan, maka kita untuk bisa mengantisipasi diri kita agar bukan kita yang mengucapkan dialog tersebut. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 66 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari pada saat mereka itu dibolak-balikkan wajah mereka di dalam api neraka. Bayangkan kondisi pada saat itu mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka, akan tetapi disiksa kembali dengan dibolak-balik wajahnya di dalam neraka. Ini bukan berarti dia berada bukan di dalam neraka. Ini berada di dalam neraka, akan tetapi siksaannya itu dibolak-balik wajah mereka di neraka tersebut. Yaquluna, dan mereka pada saat itu berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sungguh kalau seandainya kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka ini tidak akan pernah terjadi. Ini adalah pengungkapan penyesalan yang tidak bisa lagi diulangi lagi, tidak bisa diperbaiki. Kenapa? Laita itu adalah sesuatu tamanni yang memang tidak bisa dirujuk kembali. Maka diungkapkanlah dengan ungkapan ya laitana, sungguh celaka kami tidak bisa lagi memperbaiki apa yang sudah terjadi. Seandainya dulu kami itu taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka kami tidak akan dibolak-balik wajah kami seperti ini. Ini adalah ungkapan penyesalan yang paling mendalam dari orang-orang yang meninggalkan Allah dan Rasul. Ini yang harus diingat. Jangan pernah sekalipun kita meninggalkan, berpaling dari Allah dan Rasul. Kenapa? Karena ungkapan mereka itu adalah ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sungguh menyesal kami kalau seandainya kami dulu taat kepada Allah dan Rasul, mungkin kami tidak akan pernah dibolak-balikkan wajah kami di dalam neraka. Wa qalu rabbana, dan mereka pada saat itu mengakui dengan pengakuan yang sangat menyesal. Wa qalu rabbana, wahai Tuhan kami, dulu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil. Bahwasanya dulu pada saat kami hidup di dunia ini, ata'na sadatana, kami itu taat kepada sadatana. Sadatana itu sayyidun, tuan-tuan kami. Wa kubara'ana, dan orang-orang pembesar. Fa adalluna sabil, maka pada saat itu mereka itu membuat kami sesat. Ini adalah ungkapan penyesalan yang sangat luar biasa bagi mereka pada saat hidup di dunia. Mereka mentaati para tuan-tuannya dan para pembesar. Maka pada saat itu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang telah mengikuti tuan-tuan mereka, pemimpin-pemimpin mereka, atasan-atasan mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal adab, ya Allah, berikanlah kepada mereka azab yang berlipat ganda. Apa azab yang berlipat ganda? Karena mereka telah berbuat kezaliman dan mengajak orang kepada kezaliman, maka lipatkanlah azab mereka. Wal'anhum la'nan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini merupakan 3 buah ayat yang kita coba membahasnya di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, juz 25 halaman 201 sampai dengan 202.
di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya fa innal insana yadfa'u an wajhihi darbatan ittiqa'an biyadihi. Manusia itu mempunyai sebuah kebiasaan pada saat wajahnya itu akan terkena sesuatu benda yang lain, maka dia akan melindungi wajahnya. Dalam bahasa Aceh, itangki, menyenatruk sesuatu bak mukanya ngitangki. Ini adalah ungkapan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Orang itu pasti akan melindungi wajahnya. Apalagi hari ini terjadi pada para kaum ibu-ibu. Apa yang diputihkan? Wajahnya. Ya kan? Berbagai macam hand body, ya, berbagai macam bedak, ya. Nggak tahu namanya kita, glue apa namanya. Ya. Alat-alat kosmetik itu yang diputihkan apa? Wajahnya. Begitu kita lihat tangannya sudah hitam, sedangkan wajahnya putih. Ini upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Wajah itu adalah sesuatu yang memang perlu dilindungi. Maka di sini dikatakan fa inna may yaqsidu ra'sahu wa wajhuhu tajiduhu yaj'aluhu yadahu junnatan aw yuta'i ra'sahu kay la yusibu wajha. Maka apapun upaya itu akan dilakukan oleh manusia untuk melindungi wajahnya, ya, untuk melindungi wajahnya. Pada saat kita berjalan ada binatang yang akan menghampiri kita, maka kita akan tepis dia, maka kita akan halau. Itu adalah upaya yang dilakukan oleh manusia agar apa? Memproteksi wajahnya agar tidak terserang dari berbagai macam mara bahaya. Wa fil akhirah, ya, dan di hari akhirat, kalau tadi di dunia mereka bisa melakukan berbagai macam upaya untuk melindungi wajahnya, mempercantik wajahnya. Wa fil akhirah, kalau seandainya mereka itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, maka ingat ayat ini. Tuqallabu wujuhahum finnar, maka mereka akan dibolak-balikkan wajah mereka ke dalam neraka. Padahal posisi pada saat itu adalah mereka sedang berada di dalam neraka. Namun apa yang terjadi? Wajah mereka dibolak-balikkan. Dibolak-balikkan. Kenapa penyebutan wajah dalam bentuk salah satu siksaan di dalam neraka? Ini ingin menunjukkan bahwasanya penyebutan anggota tubuh sebagai bentuk siksaan itu akan ada dampak yang sangat berat. Seperti ayat-ayat sebelumnya kita sudah menjelaskan, ada yang disebutkan punggungnya, ada yang disebutkan wajahnya juga. Afaman yamshi muqibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratil mustaqim. Itu adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah kepada kita semuanya. Apakah nanti di hari akhirat orang-orang yang berjalan dengan wajahnya, coba bayangkan hari ini, siapa yang pernah berjalan dengan wajahnya? Sirkus pun tidak ada yang berjalan dengan wajahnya. Dalam sirkus orang itu berjalan dengan tangannya. Itu sudah hebat sekali dan susah sekali, menunjukkan kesusahan, tapi dia bisa melakukannya. Tapi pada hari akhirat, salah satu di antara bentuk itu adalah disiksa manusia berjalan dengan wajahnya. Dengan wajah, bukan dengan kepala. Kalau kepala mungkin seperti ini, solin lah. Latihan solin itu bisa seperti ini, cuma beberapa meter. Tapi ini dengan wajah. Ada yang diseret wajahnya di dalam neraka. Berbagai macam bentuk pengungkapan siksaan dengan menunjukkan anggota tubuh. Ini menunjukkan pedihnya dan perihnya siksaan tersebut. Ini yang harus kita ingat. Pada saat Al-Quran kita baca dan kita jumpai ada anggota tubuh yang diungkapkan dalam bentuk siksaan, menunjukkan bahwasanya siksaan tersebut pedih dan sangat berat. Fama dhannuka bisairil a'dha'ihim allati tuj'alu junnatan liwajhihi wa wiqayatan lahu yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul.
Begitu juga dengan berbagai macam anggota tubuh yang lain. Pada saat wajah yang disiksa bukan berarti anggota tubuh yang lain itu terlewatkan, tidak. Akan tetapi anggota tubuh yang lain juga merasakannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, salah satu bentuk siksaan yang paling ringan yang dirasakan di dalam neraka itu adalah disendali dengan sendal neraka. Itu siksaan yang paling ringan. Disendali, ya, disuruh pakai sendal neraka. Apa yang terjadi? Begitu pakai sendal tersebut, ubun-ubunnya mendidih. Ubun-ubun mendidih. Yang dipakai di bawah, yang mendidih ubun-ubun. Bukan berarti anggota tubuh yang lain ini tidak tersiksa. Begitulah dahsyatnya azab neraka, sehingga kita tidak mungkin berpaling dari Allah dan Rasul. Ini sebenarnya yang ingin disampaikan dalam ayat ini. Kenapa? Karena ungkapannya itu adalah yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Sungguh ini tidak akan pernah terjadi kalau seandainya kami itu dulu taat kepada Allah dan kepada Rasul. Maka ini adalah kesempatan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan kesempatan itu kepada kita yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini. Allah masih berikan nikmat tersebut sehingga kita bisa mengetahui ayat-ayat Allah, bagaimana pedihnya azab tersebut. Dan semoga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang disiksa tersebut. Maka jangan hanya kita yang mengetahui itu, jangan hanya kita yang bisa mendapatkan nikmat tersebut. Ajak saudara-saudaranya, ajak orang-orang yang kita cintai. Agar apa? Agar mereka juga mendapatkan hidayah tersebut, agar mereka juga mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Ajak mereka untuk berhadir di dalam majelis ilmu ini. Bisikkan bagaimana kondisinya kalau seandainya orang yang kita cintai tersebut adalah orang yang mengungkapkan kata-kata ini nanti di hari akhir. Alhamdulillah, Allah masih berikan nikmat tersebut kepada kita sehingga kita bisa berhadir melaksanakan salat berjamaah. Bagaimana dengan nasib? Katakanlah seandainya suami kita tidak mau hadir kemari. Bagaimana kalau seandainya nasib anak kita tidak mau berhadir ke tempat ini? Bagaimana nasib saudara kita? Ini yang perlu kita lakukan. Agar apa? Agar bukan hanya kita yang bisa terlepas dari siksa neraka. Pada ayat berikutnya, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, "Tsumma yaqulu inna ata'na sadatana wa kubara'ana." Yakni badala ta'atillahi ta'ala ata'na sadatana, yaitu mereka menggantikan ketaatan mereka kepada Allah dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuan-tuan mereka, oleh pimpinan-pimpinan mereka, oleh ketua-ketua mereka, oleh atasan-atasan mereka. Ini adalah sesuatu hal yang paling sering kita jumpai hari ini. Berapa banyak orang dia pergi salat juga, tapi pada saat pimpinannya itu mengatakan ayo curangi orang ini, dia masih mau melakukan kecurangan tersebut. Ayo tahan pangkat si fulan, ditahannya. Tapi kalau seandainya dia teringat dengan ayat ini, aku tidak mau akan mengungkapkan ungkapan ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil, maka dia tidak akan pernah untuk berani mengambil hak orang lain, menghalangi hak orang lain. Tidak akan pernah berani. Kenapa? Karena dia akan teringat dengan hari akhirat nanti, pada saat mereka akan mengakui penyesalan yang sangat luar biasa. Dulu kami pada saat hidup di dunia, kami itu taat kepada pimpinan kami, akan tetapi pimpinan kami itu mengajak kepada kedalalah. Ini yang tidak akan pernah dilakukan oleh manusia, walaupun ancamannya kehilangan jabatan, kehilangan kesempatan promosi, apapun, tapi dia tidak akan pernah mau kehilangan muka di hadapan Allah. Berapa banyak hari ini orang harus setiap berganti pimpinan dia harus mencari muka, pergi ke rumah pimpinan, ada yang sampai merajang bawang di rumah pimpinan. Begitulah upaya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencari muka di hadapan pimpinan. Tapi ingat ayat ini. Ayat ini mengajarkan kepada kita
bahwasanya ketaatan kita, loyalitas kita itu adalah kepada Allah dan kepada Rasul. Para sahabat menunjukkan bagaimana konsep ma'iyah, konsep kebersamaan itu sungguh luar biasa, dan saya paling sering mengungkapkan kepada jamaah semuanya. Orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang menunjukkan sikap loyalitas yang sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Perang Hunain itu adalah salah satu peperangan yang mendapatkan ghanimah yang terbesar. Bayangkan, Abu Sufyan baru masuk Islam ya, di Futuhul Makkah, itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang itu sebanyak 100 ekor unta. Abu Sufyan baru masuk Islam dapat 100 ekor unta. Orang-orang Ansar tidak dapat apapun. Sehingga pada saat itu apa yang dilakukan? Dipanasin oleh orang-orang munafik. Lihat enggak Muhammad itu? Begitu ketemu sama saudara-saudaranya di Mekah, maka kalian itu ditinggalin sama Muhammad. Bahasa Jakarta, gue bilang juga apa? Dari dulu Muhammad itu seperti itu. Dia tetap mendahulukan teman-temannya, saudara-saudaranya di Mekah. Itu dikomporin. Pedang, darah masih mengalir. Mendengar berita seperti itu, siapa yang nggak panas? Manusiawi. Sehingga tersebarlah berita sampai kepada Rasul. Apa yang dikatakan? Rasul mengumpulin orang-orang Ansar semuanya di suatu lembah jauh dari Mekah. Pada saat itu Rasul bercerita. Sampai pada saat itu Rasul menanyakan, "Alla tardawna an-nas yarji'una bi ba'irin wa syatin ila rihalihim?" Apakah kalian orang-orang Ansar itu tidak setuju, tidak rela mereka itu pulang ke kampung halaman mereka itu dengan unta, dengan kambing? Wa antum tarhaluna ila rihalikum bi Rasulillah. Sedangkan kalian itu pulang ke kampung halaman kalian itu bersama Rasul. Ini adalah pertanyaan yang paling berat yang dirasakan oleh orang-orang Ansar pada saat mereka mendengarkan ungkapan seperti itu. Maka mereka semua menjawab, "Raditu billah." Mereka menjawab bahwasanya kami rela terhadap apapun yang engkau putuskan wahai Rasulullah. Mereka kehilangan kambing, mereka kehilangan unta, mereka kehilangan harta apapun, itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka selama mereka bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan dengan konsep ma'iyah. Mereka tidak mau mengungkapkan, tidak mau akan terucap nanti di hari akhirat, "Ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabil." Mereka tidak mau kehilangan Allah dan Rasul, dikarenakan mereka tahu bahwasanya berat sekali seandainya seseorang itu kehilangan Allah dan kehilangan Rasul. Hilang dunia ini, harta rampasan perang itu hilang begitu saja, itu tidak masalah bagi mereka. Akan tetapi mereka tidak kehilangan Allah dan Rasul. Berikutnya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabiran, ay bisababi dhalalihim wa idlalihim, wa fi qawlihi ta'ala dhi'fain, di mana kita dapat mengetahui bahwasanya mereka itu meminta kepada Allah pada hari itu adalah untuk mengazab orang-orang yang telah menyesatkan mereka itu dengan azab yang berat, yaitu dengan ungkapan dhi'faini, yaitu 2 kali azab, 2 kali siksaan. Lipatkanlah ganda azab mereka. Wal'anhum la'nan kabir, makna latifun wa huwa anna ad-du'a la yakunu illa 'inda 'adam husulil amri al-mad'u bih. Kenapa seseorang meminta? Dikarenakan ada sesuatu yang tidak tercapai. Ini konsep doa yang harus kita pahami. Kenapa kita meminta untuk ketemu Rasul? Karena kita belum pernah ketemu sama Rasul. Ini konsep doa. Kenapa mereka meminta untuk diberikan azab? Dikarenakan mereka telah kehilangan kesempatan untuk taat kepada Allah, maka untuk dimintakan untuk diazab. Ada sesuatu yang loss, ada sesuatu yang hilang dari seseorang tersebut, maka dia meminta. Maka konsep doa inilah yang harus kita benarkan. Apa yang selama ini kita masih belum mendapatkan,
surga. Maka kita pinta kepada Allah. Jangan merasa kita sudah punya surga sehingga kita tidak pernah mengadahkan tangan kita untuk meminta surga. Merasa diri kita sudah alim, sudah pergi ke masjid setiap 5 waktu, dan kita tidak mau pun mengadahkan tangan kita meminta kepada Allah. Padahal konsep doa itu adalah sesuatu yang belum kita dapati, maka kita pinta. Itu konsep doa. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang diazab ini. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka mereka meminta supaya orang-orang yang menyesatkan mereka itu diazab dengan azab yang 2 kali lipat. Ini merupakan 3 ayat di dalam surat Al-Ahzab dan pelajaran penting kepada kita semuanya. Betapa banyak hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, bukan hanya sadatana, tuan, bukan hanya kubara'ana, orang-orang pembesar, tapi semua upaya yang dilakukan oleh orang, baik itu anak, istri, orang tua, apabila mereka melakukan tindakan yang membuat kita jauh daripada Allah dan Rasul, maka jangan pernah mentaati siapapun mereka. Karena di sini diungkapkan dengan dua istilah, yaitu sadatana, yaitu para tuan-tuan, wa kubara'ana, dan orang-orang pembesar. Akan tetapi konteks makna tersebut itu bisa mencakupi semua lini. Siapa saja. Ada sebagian hari ini para suami yang menjadi tuannya itu adalah istrinya, sehingga berkumpul di dalam perkumpulan para suami yang takut kepada istri, ya. Ada orang seperti itu, istrinya menjadi tuannya. Ada para ayah yang menjadi tuannya itu adalah anaknya. Apapun yang diminta oleh anaknya dia akan penuhi. Dia tidak mau mengecewakan anaknya. Itu alasannya. Walaupun anaknya kepingin mati, dia penuhi. Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh siapapun, baik itu dalam istilah sadatana, para tuan, para pemimpin, ataupun wakubara'ana, para pembesar, maka jangan pernah berpaling dari ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa? Karena pada hari akhirat nanti, yaitu nanti mereka orang-orang yang berpaling dari Allah dan Rasul, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, mereka akan dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Hari ini kita bersyukur Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tinggal di Aceh tidak ada yang larang pada saat kita salat. Saya pas di Amerika itu salat di Los Angeles di airport, itu ditanyakan sama security, ngapain? Padahal dia udah tahu kita orang Islam. Itu ditanyakan. Padahal pada saat orang Yahudi mereka menghadap tembok, ya, berdoa, beribadah, itu ada yang sopan satu orang pun, nggak ada yang tanyakan, tidak ada security satu orang pun yang menanyakan. Tapi kalau kita berada di luar negeri, itu tidak seluasa di Aceh beribadahnya, ya. Apalagi misalnya di Belanda masjid itu dibuka pas waktu salat aja, setelah itu tutup, nggak boleh terbuka. Aceh 24 jam masjid terbuka, tidak ada orang yang mau salat. Ini fenomena. Jumlah tiang masjid lebih banyak daripada jumlah jamaah. Sedih kita. Tidak ada yang larang, tapi tidak ada yang mau datang. Di sana dilarang, ya, dalam arti misalnya hanya pada saat waktu salat saja itu terbuka masjid. Itu di Belanda. Setelah itu tutup. Jadi kalau misalnya kita dalam perjalanan mau salat, ya salatlah di halte. Kalau teringat salat. Kalau tidak teringat salat, los. Ya. Begitulah kondisi bagaimana nyamannya beribadah di negeri ini. Maka ini adalah kesempatan kepada kita semuanya untuk mengajak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka bukan di antara orang-orang yang akan mengucapkan transkrip dialog ini nanti di hari akhirat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.